Halo teman-teman, selamat datang di channel Raizo MV. Oke, di video kali ini kita jalan-jalan teman-teman. Berhubung hari Sabtu nggak ada kerjaan, ya kita keluar jalan-jalan ke Kalibata teman-teman. Ya, kenapa harus ke Kalibata? Ya, karena saya ada job teman-teman di Mall Kalibata, yang jobnya adalah mengambil hem atau kemeja teman-teman. Kemeja atasan saya di Mall Kalibata. Ya emang ada-ada aja teman-teman. Ya karena kemejanya ini titipan dari atasan saya teman-teman, jadinya ya harus diambil teman-teman, soalnya dia sistemnya pre-order kemarin itu. Nah ini kemejanya ini mereknya MOC kemarin itu, beliaunya order di MOC, katanya pre-order, nunggu 3 hari ya. Berhubung sekarang sudah 3 hari, jadinya sudah bisa diambil. Oke, berhubung saya juga lagi nggak ngapa-ngapain, ya lumayan lah buat bahan konten. Setelah minggu kemarin nggak bisa ngonten teman-teman, karena ada acara ulang tahun anakku teman-teman. Hehehe. Oke, jadi sekarang bisa ngonten lagi. Ya sekarang kita mau bahas ini teman-teman. Jadi fenomena sekarang itu kita menjumpai kenapa orang-orang itu lebih suka milih PCX daripada NMAX gitu teman-teman. Nah jadi mungkin beberapa di antara teman-teman ini juga mending PCX lah daripada NMAX. Ya mungkin ini adalah alasan-alasan kenapa orang-orang atau kalian itu membeli PCX daripada NMAX gitu teman-teman. Jadi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kenapa orang-orang lebih milih PCX daripada NMAX? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman, karena ini mungkin banyak sekali untuk alasan-alasan atau reason-reasonnya kenapa orang-orang lebih pilih PCX daripada NMAX. Ya mungkin ini yang pertama, dimulai dari brandnya dulu. Nah Honda ini memang rajanya di Indonesia teman-teman, karena ya tidak bisa dipungkiri kalau Honda itu penjualannya nomor 1 paling laris se Indonesia teman-teman, dari semua lini produknya, mulai dari yang kelasnya 110 cc sampai yang bisa dikatakan 160 cc itu ya juga laris teman-teman, yang PCX sama Vario itu. Ya mungkin dari inilah PCX itu dari brand Honda, makanya orang-orang lebih percaya dari brand Honda teman-teman. Ya terlepas dari mungkin isu-isu yang sudah beredar kemarin seperti rangka ESAF, ya mungkin masih sempat ada keraguan gitu loh teman-teman dari orang-orang untuk memilih brand Honda akibat dari keroposnya rangka ESAF kemarin. Tapi mungkin udah nggak terlalu mikir, ya yang penting Honda lah gitu. Honda kan udah teruji kualitasnya dan gimana lah. Soalnya dari beberapa tahun belakangan ini pilihan dari orang-orang Indonesia memang milih ke brand Honda teman-teman, karena sudah terjamin lah. Dan dari brand besar itulah maka dealer-dealer serta bengkel-bengkel resmi Honda itu tersebar di mana-mana teman-teman. Nah ini alasan kedua. Nah kita masuk alasan kedua ini teman-teman, karena dealer-dealer resmi dan bengkel resmi Honda itu tersebar di mana-mana teman-teman. Jadi maka nggak heran kalau orang-orang juga lebih pilih PCX ya, karena pengusung brand Honda, dari brand Honda, karena sudah tersebar di mana-mana teman, untuk apa, dealer-dealer resmi serta bengkel resminya dari daerah kota maupun di dalam daerah gitu loh teman-teman. Di pedalaman daerah itu sudah tersebar di mana-mana gitu loh teman-teman. Bahkan ada yang apa namanya, dealer-dealer kecil gitu yang biasanya menyediakan apa namanya cicilan motor gitu, itu jualannya mesti brand Honda itu teman-teman. Ya kayak di desa saya itu, desa Kedung Adem itu ada teman-teman bengkel, bukan bengkel, dealer resmi gitu loh, dealer resmi kecil itu jualannya produk-produk Honda gitu loh teman-teman. Ya jadi mungkin alasan itulah juga kenapa orang-orang lebih milih ngambil PCX ya teman-teman daripada NMAX ya, karena lebih mudah dijangkau gitu. Dengan adanya dealer terdekat, maka orang-orang ngambilnya ya yang paling dekat lah. Ya siapa yang nggak mau ngambil paling dekat gitu, daripada susah-susah ngambil yang jauh, mau ke kota Bojonegoro dulu, ya mending yang deket-deket dulu aja lah. Makanya di situ bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi pilihannya orang-orang itu jatuh ke Honda PCX 160 gitu.
Terus kemudian kita ke alasan ketiga ya teman-teman. Jadi berhubung banyak orang Indonesia menggunakan motor-motor dari brand Honda, maka harga jualnya itu relatif lebih stabil gitu teman-teman. Nah, ini alasan paling realistis lah orang-orang ngambil Honda gitu teman-teman. Jadi karena harga jualnya yang terbilang stabil ya gitu teman, terbilang stabil itu ya bisa dikatakan harga jualnya masih relatif tinggi lah teman-teman. Jadi nggak terpaut jauh dari harga kita beli waktu dari dealer. Jadi itulah alasan kenapa orang-orang ngambilnya PCX 160 teman-teman. Selain harga jualnya juga relatif stabil, orang-orang juga banyak yang cari gitu loh PCX 160 gitu. Jadi maka nggak heran orang-orang favoritnya ngambil PCX 160 daripada NMAX gitu teman-teman. Nah itu alasan yang paling realistis sih teman-teman kalau alasan harga jual itu. Karena kalau dari NMAX sendiri pun harga jualnya itu ya terbilang nggak terlalu anjlok sih, cuma ya dibandingkan harga Honda PCX second masih tinggian harga PCX 160 second teman-teman daripada Yamaha NMAX gitu. Terus alasan yang keempat ya mungkin ya, alasan yang keempat itu karena CC nya teman-teman. Jadi CC dari Honda PCX 160 ini karena namanya Honda PCX 160, jadi dia menggunakan CC 156 atau 15 berapa itu dan pembulatan ke atas jadinya 160 ya mungkin karena termakan branding itu teman-teman, branding CC 160, maka orang-orang ngiranya PCX 160 itu tenaganya lebih gede gitu loh teman-teman. Jadi ya termakan branding emblem 160 dan penamaan 160 itu, jadinya orang-orang berpikir wah ini CC-nya lebih gede daripada NMAX, jadinya mending ambil inilah sekalian gede dibandingkan NMAX atau masih 155, mending 160 lah gitu. Nah tapi masih ada plusnya teman-teman dari penamaan 160 itu. Emang nggak memungkiri juga untuk powernya teman-teman, dari power bawah ke menengah itu PCX 160 itu masih terbilang powerful teman-teman untuk power bawah ke menengahnya, karena tarikannya itu memang secepat itu teman-teman daripada NMAX gitu. Tapi untuk top speed jelas masih lebih menang NMAX lah teman-teman, soalnya untuk settingan mesinnya itu udah beda teman-teman dari setiap pabrikan. Kalau PCX 160 menangnya dari bawah ke atas teman-teman, makanya orang-orang juga lebih suka tarikannya yang enteng gitu teman-teman. Soalnya kebanyakan orang-orang kan butuhnya kan nggak selalu buat touring, biasanya untuk perjalanan jarak pendek, misalnya berangkat kerja terus menghadapi kemacetan di kota-kota besar, itu lebih enak kalau gasnya itu enteng gitu teman-teman. Jadi langsung buat stop and go enak gitu. Nah itu mungkin alasan yang keempat ya teman-teman. Terus kemudian yang kelima yaitu dari segi desainnya teman-teman. Ya karena desainnya Honda PCX 160 ini ya jujur aja emang ganteng gitu loh teman-teman, terkesan mewah daripada NMAX gitu teman-teman. Soalnya dia itu bentuknya ya elegan lah, kayak motor-motor mahal gitu loh teman-teman. Kayak ya apa ya, mewah banget lah. Dan racikan untuk catnya, warna catnya, terus kemudian bentuk desain bodinya itu menurut saya masuk banget teman-teman. Terus dan juga karena desain bodinya yang mungkin menurut saya itu terbilang pendek ya teman-teman, ya nggak terlalu tinggi dan ramping, makanya orang-orang lebih suka ambil PCX 160 daripada NMAX 155 teman-teman. Karena NMAX 155 ini bisa dikatakan bodinya itu terlalu gede gitu teman-teman untuk kebanyakan orang Indonesia, jadinya ya nggak enak gitu, nggak asik mungkin bagi orang-orang itu. Jadi apa kayak pijakannya itu jinjit atau gimana, terlalu berat, jadi ya nggak enak. Orang-orang lebih larinya ke PCX 160 dan lebih familiar, bukan familiar, lebih friendly juga untuk orang-orang Indonesia gitu teman-teman. Maksudnya postur tubuh orang Indonesia gitu. Nah itu dari segi desainnya. Kemudian untuk bagasi, nah untuk dari segi bagasi ini sangat krusial juga bagi sebagian orang ya teman-teman, karena bagasi dari PCX 160 ini lebih gede gitu teman-teman, kapasitasnya lebih gede daripada NMAX.
Dan kemudian untuk orang-orang yang mungkin suka belanja gitu teman, belanja di pasar atau di swalayan yang notabene sering kelupaan bawa tas belanja gitu, itu bisa jadi tempat penampungan untuk barang-barang bawaan orang-orang buat belanja gitu teman-teman. Bagi yang kadang lupa bawa tas belanjaan di Indomaret atau Alfamart atau di pasar. Kalau di pasar mesti ada ini sih, ada tas kresek masian. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga buat sebagian orang ya teman-teman, karena bagasinya ini terbilang sangat luas gitu teman-teman. Dan kalau mau naruh helm pun ya lebih enak di PC160 teman-teman, karena naruh helmnya itu posisinya itu posisi normal, bukan posisi dibalik gitu teman-teman. Jadi untuk cat helm pun aman gitu, dan helm besar pun juga bisa masuk gitu loh teman-teman, seperti helm full face yang shellnya agak gede, terus kemudian sampai yang gede pun bisa masuk gitu teman-teman. Kalau NMAX nggak bisa, helm itu harus diposisikan terbalik teman-teman. Meskipun dia helm half face, itu diposisikan terbalik supaya bisa masuk helmnya ke bagasinya. Dan kapasitasnya juga nggak segede PCX untuk NMAX ini. Jadi kalau diisi helm satu gitu yang half face, yang space lainnya itu cuma bisa dibuat untuk jas hujan gitu teman-teman. Jadi untuk naruh sepatu nggak bisa, udah nggak bisa lagi, dia bisa naruh jas hujan aja. Ya mungkin itu jadi pertimbangan yang sangat krusial ya teman-teman mengenai bagasi. Jadi PCX 160 ini bisa dikatakan menang telak dari bagasi teman-teman. Dan saya juga merasakan kekurangan bagasi NMAX ini teman-teman, karena helm saya ini full face tapi nggak bisa masuk ke bagasi NMAX nya teman-teman. Jadi ya itulah nilai plus dari bagasi PCX 160 teman-teman, karena ya bagasinya sangat luas gitu. Terus kemudian fiturnya teman-teman, jadi untuk fiturnya ini terbilang sangat istimewa ya untuk PCX 160 ini. Di tipe yang paling bawah, di tipe standar ya teman-teman, yaitu sudah mendapatkan keyless teman-teman. Sedangkan di NMAX ini masih menggunakan tipe anak kunci teman-teman, bukan keyless. Jadi ya di harga yang sama ya kurang lebih 11-12, orang-orang lebih mending milih PCX 160 lah daripada NMAX gitu, kan udah dapat keylessnya 2 lagi, dan juga keren modelnya itu. Jadi berasa kayak punya mobil gitu teman-teman kalau pakai keyless itu. Terus habis itu untuk lampunya sudah LED semua, baik itu lampu depan, stop lamp, terus kemudian lampu sen udah LED semua. Sedangkan NMAX untuk lampu depan dan stop lampnya sudah LED, tapi lampu sennya masih bohlam teman-teman. Ya itu minor sih menurut saya, cuma ya apa salahnya gitu loh, kan itu sebuah nilai plus yang bisa jadi nilai lebihnya PCX 160 lah daripada NMAX gitu. Oke, itu kemungkinan untuk dari segi fitur. Kemudian ini yang terakhir menurut saya ya teman-teman, rasa berkendaranya teman-teman. Jadi feel ridingnya ini menurut saya lebih familiar PCX 160 daripada NMAX 155 teman-teman. Jadi bayangkan aja kalau kalian punya Vario tipe apa aja lah, misalnya Vario 125 lah, Vario 125 di rumah, kemudian kalian memutuskan untuk membeli motor baru seperti PCX 160, feel berkendaranya itu lebih familiar gitu loh teman-teman untuk produk Honda ini. Jadi nggak terlalu beradaptasi lebih lagi lah terhadap motor baru itu. Jadi feel berkendaranya juga sama-sama aja. Mungkin yang membuat orang-orang itu lebih suka ngambil PCX 160 karena itu teman-teman. Jadi feel berkendaranya itu kurang lebih mirip-mirip lah sama motor-motor Honda sebelumnya gitu. Jadi mungkin pertimbangannya seperti itu sih teman-teman, orang-orang ngambil PCX 160 daripada NMAX 155. Oh ya teman-teman, ada tambahan lagi kenapa orang-orang lebih milih PCX 160 daripada NMAX 155 teman-teman. Karena ini teman-teman, konsumsi BBM-nya. Ya ini salah satu yang penting juga teman-teman, pertimbangan kenapa orang-orang lebih milih PCX 160 daripada NMAX 155. Karena konsumsi BBM
PCX 160 itu lebih irit teman-teman daripada NMAX 155. Makanya ya sebagai orang Indonesia yang suka yang irit-irit gitu lah ya. Ya jadinya ya lumrah teman-teman, orang-orang lebih PCX 160 daripada NMAX 155. Ya, karena lebih irit, itu konsumsi BBM-nya lebih irit. Dan PCX 160 itu diklaim untuk masih bisa menggunakan BBM dengan RON 90 teman-teman, atau bisa diisi dengan Pertalite teman-teman. Itu klaim dari pihak Honda ya dulu itu, kalau nggak salah saya lihat dari YouTube. Itu pakai BBM Pertalite itu masih bisa teman-teman dari sistemnya PCX 160 sendiri. Karena ada teknologinya teman-teman, jadi yang bisa apa ya, menunda pembakaran gitu loh teman-teman. Jadi ya BBM dengan RON 90 itu nggak langsung gampang terbakar gitu loh teman-teman. Infonya sih seperti itu, tapi yang angka baiknya tetap pakai dengan BBM minimal RON 92 ya teman-teman, karena kompresi mesinnya dari PCX 160 sendiri itu sudah 12:1 teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Bagi yang mau menambahkan atau yang mau menyanggah, silakan saja teman-teman, bisa taruh komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah sini. Silakan saja, mari kita berdiskusi bareng-bareng teman-teman. Nah dengan kita berdiskusi itu kita bisa mencerahkan teman-teman yang lain gitu loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli motor antara PCX 160 atau NMAX itu nanti bisa tercerahkan gitu teman-teman. Jadi teman-teman kita yang mau ambil bisa ngefixkan pilihannya gitu loh teman-teman, jadi nggak bingung-bingung lagi gitu. Nah itulah fungsinya kita untuk diskusi teman-teman, bukan untuk menghujat atau bukan untuk menjelekkan brand-brand satu dan yang lain gitu loh teman-teman. Kita diskusi aja gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini tapi belum subscribe, silakan saja subscribe teman-teman. Gampang saja subscribe, gratis kok, nggak bayar. Dan kemudian apabila kalian suka dengan video ini dan apabila dirasa video ini sangat membantu sekali, silakan saja untuk klik like dan kemudian share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman kalian yang masih bingung untuk memilih NMAX 155 atau PCX 160 gitu teman-teman, nah silakan saja share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu bisa tercerahkan gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.